Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Masjid Raya Fatimah rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kita Riyadhis Shalihin. Sekarang kita masuk bab memperhatikan kebesaran makhluk Allah dan kerusakan dunia di samping suasana di akhirat serta keteledoran diri dan membiasakannya tetap lurus istiqomah. Di dalam surah Saba ayat 48 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama a'idzukum biwahidah in taqumu lillahi matna wa furadatum ma tatafakkaru. Katakanlah, saya hanya menasihatkan kepada kamu dengan satu, yakni tunaikanlah kewajiban-kewajibanmu kepada Allah, baik berdua-dua, maksudnya berdua-dua itu berhubungan dengan orang lain, atau untuk pribadi dirimu sendiri, kemudian kamu perhatikan. Ini supaya kita diperintahkan melaksanakan, menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah. Terlebih-lebih Allah telah dalam tanda petik melaksanakan kewajibannya kepada manusia, yaitu memberi kehidupan, memberi kemakmuran, kesejahteraan, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, memberi makan, ya, memberi pasangan, keturunan, semua itu Allah yang kasih. Apa yang kita rasa sebagai sebuah kenikmatan itu Allah sumbernya. Maka sepantasnya kalau kita ini menyempurnakan pengabdian kita dengan melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Sedangkan andai kata kita ini memiliki pemimpin, na'udzubillah min dzalik, yang dia tidak melaksanakan kewajibannya kepada rakyatnya, itu saja kita diperintahkan Rasulullah Muhammad SAW untuk mentaatinya. Apa yang menjadi kewajiban kita kepada negara tetap kerjakan. Kata Nabi SAW, adapun hak-hakmu mintalah engkau kepada Allah. Itu aja kepada pemimpin yang tidak memperhatikan nasib kita. Mudah-mudahan kita nggak punya pemimpin seperti itu. Ya. Kalau kamu punya pemimpin yang nggak memperhatikan nasibmu, tetap kau laksanakan kewajibanmu kepada dia. Kan bayar pajak ya bayar, kan suntik ya suntik, kan gitu ya. Misalnya, bagaimana kalau dia tidak memberikan hak saya? Minta hakmu itu kepada Allah. Begitu. Andai kata kau punya orang tua, hei anak, yang orang tua itu tidak memperhatikan dirimu, bahkan menyia-nyiakanmu, bahkan mengajakmu untuk menjadi orang kafir sekalipun. Kata Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kau punya orang tua, dia memaksa-maksa kamu untuk jadi orang kafir, ya jangan ikut kafir. Tapi kau tetap harus berbuat baik kepadanya selama engkau hidup di dunia. Coba begitu. Ya, jadi
Kita ini diperintahkan untuk birrul walidain. Meskipun walidainnya itu kafir dan ngajak kafir, itu tetap harus diperlakukan dengan baik. Karena Allah perintahkan anishkurli wali walidaika. Kamu harus jadi orang yang pandai bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Lah orang tua yang tidak baik saja kita bersyukur dengan berbuat baik pada dia, apalagi kepada Allah yang telah banyak memberi kita nikmat. Maka sudah menjadi kewajiban kita lah untuk bersyukur dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intoh lain syakartum la azidannakum. Kalau kamu mau bersyukur, Allah tidak kok tinggal diam, karena Allah tidak ingin kepotangan sama kaumulane gitu ya. Jadi kalau manusia bersyukur tuh dia bersyukur pada dirinya sendiri, tidak untuk Allah. Nah untuk itulah kaum muslimin Allah, maka kita diperintahkan untuk melaksanakan kewajiban kita pada Allah, baik ketika kita berdua-dua berhubungan dengan orang lain, ya kita saling menghormati, jujur, amanah. Itu namanya kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah ketika berdua-dua. Karena sikap amanah itu perintah Allah, jujur itu perintah Allah. Maka kalau Mahkamah Agung, hakim kok bisa dilobi oleh terdakwa, itu kan ya aneh. Ya, sehingga jadi tangkapan KPK ini kan dia lupa bahwa itu adalah kewajiban dia kepada Allah sebetulnya. Ya. Maupun ketika kita sendiri. Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka, ya. Surah Ali Imran ayat 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wahtilafil laili wan nahar, dan pergantian siang malam dengan siang, la ayatin, sungguh itu adalah tanda-tanda keagungan Allah di ulil albab, bagi orang-orang yang berpikir. Jadi kalau di sini diterjemahkan bagi orang yang sehat dan sempurna akal pikirannya, gitu. Alladzina yadhkurunallaha, orang yang sehat dan sempurna akal pikirannya itu adalah orang yang selalu zikir, ingat kepada Allah. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, ya, baik di waktu berdiri, di waktu duduk, atau di waktu berbaring. Wa yatafakkaruna fi haqqis samawati wal ardh, kemudian dia memikirkan apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, ya Tuhanku, tidak kau ciptakan semua ini sia-sia. Ya, subhanaka, maka maha suci engkau ya Allah dari segala kekurangan, kerendahan, dan permainan. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat ini, maka kaum muslimin rahimakumullah, orang yang sehat akalnya dan sempurna akalnya akan betul-betul menjadikan apa yang dia lihat baik di langit dan di bumi, pergantian siang dan malam, itu cukup menjadi bukti akan keagungan Allah yang maha kuasa menciptakan alam semesta. Dan sekaligus mereka akan selalu sadar untuk zikir, ingat pada Allah.
baik di waktu berdiri, di waktu duduk, atau di waktu berbaring. Artinya dalam segala situasi dan kondisi, suka maupun duka, sempat maupun sempit, didit upawa orang di duit, itu kelingan Allah gitu. Kemudian dia perhatikan benar-benar kejadian langit dan bumi. Akhirnya sampailah pada satu kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka. Ya Allah, sungguh tidak Kau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Karena Allah tidak mungkin berbuat sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah. Bentuk pensucian kepada Allah adalah kita tidak berbuat maksiat. Bentuk mensucikan Allah adalah kita senantiasa mengisi hidup dengan taat. Itu namanya mensucikan asma Allah. Nah, kaum muslimin Allah, itulah yang diajarkan kepada kita. Karena ayat-ayat Allah itu ada dua, yaitu ayat kauniyah dan ayat-ayat kauniyah. Kalau kita melihat penciptaan langit bumi, pergantian siang dan malam, ya, kita melihat ya keindahan alam semesta, hebatnya, agungnya ciptaan Allah, gunung, lautan yang bergelombang, belum lagi isi lautan yang begitu mempesona. Kita harusnya sudah cukup menjadi bukti ini luar biasa, ya kan? Ini luar biasa. Kita baru lihat Masjid Raya Fatimah aja kita udah mengatakan, wah ini sing bangun rapain di insinyur tenan ini, tukang cilik-cilikan raiso kan gitu ya. Dan tidak mungkin ini tercipta dengan sendirinya. Orang ini dengan rene ngerti-ngerti jedul diwe itu malah gak masuk akal. Demikian pula dengan penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, waktu yang terus berputar pada porosnya, rotasinya, semuanya konstan, teratur. Ini semua tidak mungkin jadi dengan sendirinya. Semuanya bergerak dengan tertib baik, tak mungkin bergerak dengan sendirinya. Justru itu nggak masuk akal gitu loh. Maka orang-orang yang ateis itu orang-orang yang tidak sempurna akalnya dan tidak sehat itu akal pikirannya. Kan begitu. Kalau saya katakan masjid ini terjadi dengan sendirinya, ini kan namanya orang percaya, ini kan orangnya nggak sehat itu kalau percaya. Nah, oleh karena itu kaum muslimin Allah, kagum kita pada alam semesta akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Karena semua yang Allah ciptakan itu pasti ada manfaatnya. Termasuk ekosistem, kan begitu ya, ada manfaatnya. Maka ketika dulu ada orang itu suka berburu ular yang ada di sawah, dintek-entek manuk-manuk, ya, ditembaki, apa yang terjadi? Omong, ya, tikus di mana-mana. Wah, ternyata dampaknya justru merugikan dirinya sendiri. Karena itu ekosistem yang Allah ciptakan. Maka kalau kita paham Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kalau kita lihat itu macan ini kejem ya, ditembaki, diburu, dihabisi. Maka kita akan lihat bagaimana binatang-binatang yang lain itu melimpah jumlahnya dan itu menjadi hama itu. Karena nggak ada yang mengurangi, nggak ada yang mengendalikan jumlahnya. Wah, baik macan itu ya penting lah, kayak ngerti barang macan itu punah lah kotornya. Nah ini kita seringkali begitu. Nah kaum muslimin Allah, semua yang Allah ciptakan itu ada manfaatnya. Semua yang Allah ciptakan itu betul-betul memberi banyak kebaikan kepada kehidupan manusia. Nah maka sepantasnya lah kalau kita senantiasa mengakukan Allah zat yang maha sempurna dengan segala ciptaannya. Baik, kemudian dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 17-21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afala yanduruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat
fadzakir innama anta mudzakir. Afala yanzurun ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana unta itu dibentuk, dijadikan? Wa ilas samai kaifa rufi'at, dan bagaimana langit itu ditinggikan? Wa ilal jibal kaifa nusibat, dan bagaimana bukit-bukit itu ditegakkan? Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana bumi itu dihamparkan. Fadzakir, maka ingatkanlah. Innama anta mudzakir, sesungguhnya tugasmu hanya mengingatkan. Maka orang yang cerdas itu tidak hanya melihat unta, tapi dia akan bisa memikirkan unta sebagai ciptaan Allah yang luar biasa. Bayangkan andai kata orang hidup di padang pasir tidak ada unta, terus piye? Ya, transportasinya gimana? Unta ini sekali minum dia bisa bertahan seminggu. Apa yang kewan yang bisa bertahan seminggu di tengah padang pasir kalau bukan unta? Dia kuat, dia bisa jadikan tunggangan, tapi dia sekaligus bisa diambil susunya, dia sekaligus bisa diambil dagingnya. Coba, sekali minum bisa tahan seminggu, coba, luar biasa. Ini kan hebatnya luar biasa. Nah, oleh karena itu mestinya kita piye, mesti Allah kok iso gawe kewan koyo ngene. Iya gitu ya. Masya Allah. Sementara tetangga saya bilang, aku duwe prenjak tak openi lali tak pangani. Jam 12 princek, jam sore mati kok piye itu, Masya Allah. Gara-gara ngombe entek. Ya kan, entek sedina wae mati. Unta itu loh, seminggu ora dikek ngombe, itu ora apa-apa gitu ya. Nah, ini mestinya menjadi kekaguman kita. Allah menciptakan unta. Bagaimana Allah menciptakan langit yang ditinggikan? Wa ilas sama kaifa rufi'at. Ini baru masjid Raya Fatimah itu loh. Sakmene dhuwure cagake, sakmene akeh itu. Ya enggak? Karena untuk menyangga ini semua kan butuh cagak. Sementara langit itu loh, sakmene dhuwure tanpa cagak piye itu lengkap itu. Kan itu. Wa ilal jibal kaifa nusibat, dan bagaimana bukit-bukit itu ditegakkan oleh Allah. Ya, buat apa Allah memberikan bukit-bukit ini? Ternyata itu menjadi pancang-pancang, ya, yang bisa menjadikan stabilnya bumi. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana bumi itu dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fadzakir, tugas kita mengingatkan agar orang betul-betul mengakui keagungan Allah dengan bersujud, sholat, taat, bukan malah maksiat. Innama anta mudzakir, sesungguhnya engkau hanya dari juru penasehat. Maka saya kalau jadi mubalik ya nggak ngoyo-ngoyo banget gitu loh ya. Karena memang tugas kita kan hanya mengingatkan. Tadi pagi saya ada pertanyaan seorang ibu, Pak, saya itu pengen anak saya itu rajin sregep gitu loh, sholatnya ya tepat waktu. Ini kok ya angel piye Pak carane? Ya saya bilang, podo aku. Ya saya ya sama problemnya gitu ya. Ya, karena memang kita ini nggak bisa apa-apa, dia tuh punya jiwa, punya pikiran sendiri. Nah terus apa? Ya paling kita hanya memerintahkan, ya kan? Ayo sholat. Yang kedua, memberikan keteladanan. Ayo sholat, ya. Tak tunggu di masjid, kan gitu tuh. Mencontohkan, memerintahkan. Dan yang terakhir mendoakan, ya itu saja upaya yang bisa kita lakukan. Alat ini harus didongake, harus dikangkon, dicontoni kok ijek ora gelem salat ya wis. Innama anta mudzakir kok gitu dah. Kamu hanya bisa mengingatkan.
Karena kita nggak diberi kewenangan. Nyatanya Nabi Nuh alaihissalam itu ora iso ngandani anake. Nabi Lut itu nabi ora iso ngandani bojone ya. Kan begitu ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak bisa menasihati pamannya sendiri. Pada itu Abu Thalib itu sekaya dene bapake dhewe. Kan gitu ya. Ning kandhan-kandhanane angele katek mati ora iso dikandhani. Maka kalau jamaah Masjid Raya Fatimah ini kok api-api itu ya, itu bukan karena mubaleknya begitu. Ya karena memang jenengan dikersake Allah jadi orang baik gitu aja. Ya. Maka didoakan. Semalam saya diminta ngisi khatamil Quran di Masjid Jami Jagalan Laweyan. Prof. Dr. Zainal Abidin itu dongeng gitu. Saya itu dulu kecil itu nakal banget katanya. Maka ketika saya sudah tua, guru ngaji saya itu kalau ketemu saya itu nangis. Nah, saya dalam lagi dhisik cilikan blende kok saiki apik men to iki. Ya gitu ya. Saiki kok iso apik men kowe iki gitu ya. Ya, mungkin bisa jadi. Karena itu doa orang tuanya yang terus-menerus. Ya. Walaupun ada juga teman saya yang bilang biasanya wong ini cilikane nakal itu wongnya kreatif tur pinter. Kalau nek nakal jadi seneng mungkin sok pinter ya. Gitu ya. Jadi ya orang pandai itu kadang-kadang suka berperilaku yang rada aneh gitu ya. Tapi ya orang tua jangan terus ngecap bocah iki nakal gitu ya. Ya bisa jadi nggak seperti yang kita bayangkan. Nyatanya barang wis gede tua ya happy. Inilah makanya teko kabeh iki gitu. Iki ciri-cirine ya mbok-mbok ya beling-beling gitu. Ya, pokoknya saya dosen tembok gitu kan gitu aja. Insyaallah. Duren-duren roti-roti gitu ya. Sing jen saiki. Ya. Nah inilah. Maka Bapak Ibu baik untuk mengingatkan, mengajak. Toh kita kan juga watawasau bil haq watawasau bis sabr kan gitu ya. Jadi ciri orang yang tidak rugi itu berarti beruntung. Itu di samping alladzina amanu wa amilus sholihati watawasau bil haq watawasau bis sabr. Watawa itu kan saling mengajak. Ya saling mengajak. Memang orang Islam disuruh untuk fadzakir innama anta mudzakir. Yang penting kamu sudah mengingatkan, kamu sudah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Karena memang kamu hanya bisa ya itu gitu. Dan harus melakukan itu. Fadzakir itu fi'il amr harus dikerjakan. Watawasau bil haq watawasau bis sabr itu ciri orang yang beruntung. Saling mengajak, saling menasihati. Jangan iman dipek dhewe, amal soleh dipek dhewe. Nek wis iman wis soleh itu ya ngajak-ajak wong dadi wong iman, ajak-ajak wong dadi wong sing soleh, ajak-ajak wong sing bener gitu. Maka Islam itu agama yang perintahnya mengajak. Islam itu agama dakwah. Maka semua orang Islam itu pendakwah, dai. Malah Kanjeng Nabi ngendika baligu ani walau ayah. Jadi kita ini sudah harus jadi mubalig gitu, penyampai, mengajak walaupun gaju emeng saayam. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, andai kata di Indonesia ini ada 200 juta umat Islam, maka di Indonesia ada 200 juta mubalig. Karena tidak satu pun umat Islam ini yang bukan mubalig. Nah, yang namanya ngajak kan tidak harus di podium, tidak harus di mimbar. Ngajak kan bisa di rumah, ngajak bojone, ngajak anaknya. Bahkan kemarin ada ibu-ibu bilang, Pak Ustadz ya, saya itu kalau habis jenengan ceramah tak ruwokke pulang tak ceramah ke bojoku, kata gitu. Ini kan namanya pinter deh ya. Mas, kowe kudune gini-gini iki mau ceramahmu balik ke kono gitu. Tapi kan aku ora disnendi, kan aku nerokke mu balik gitu ya. Nah, itu namanya mengajak. Ya.
Soalnya ya kadang-kadang boleh suami ngajak istrinya, tidak menutup kemungkinan istri sih ngajak suami gitu. Istrinya sholat malah suaminya nggak sholat, bisa jadi. Anaknya sholat malah orang tuanya tidak sholat, bisa jadi. Yes, pokoknya akalnya sehat gitu ya, pikirannya sempurna, bisa ngajak kalau nggak lah gitu ya. Tapi ya sabar, sabar. Ya terus. Nah, kaum muslimin Allah, selanjutnya Allah berfirman di dalam surah Muhammad, ya surah Yusuf ayat 109, Al-Hajj 46, Maryam 82, Muhammad ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afalam yasiru fil ardi fayanduru, ya, tidakkah mereka bepergian di atas bumi untuk memperhatikan, ya. Jadi dijelaskan sebagaimana telah tersebut dalam hadis yang lalu, seorang yang sempurna akal pikirannya, lagi sehat akalnya, yaitu orang yang mengkoreksi dan memperhitungkan untuk untung ruginya di dunia dan di akhirat. Begitu. Jangan sampai kita ini hidup bermelaku terus tidak tahu gagas, tidak pernah introspeksi diri. Coba perhatikan, ya, kalau kamu berjalan di permukaan bumi, ya, payah dulu, lihatlah, ya, lihatlah, ya, supaya kita betul-betul bisa mengagungkan asma Allah, bisa bersyukur, ya. Ada kawan saya itu diajak anaknya ke Jerman itu. Di sana 9 hari pulang itu bersyukur sekali. Aku lagi ngerti Pak Habib. Ternyata urip yang Solo itu enak ram-ram. Rasa noleng Jerman Pak. Sangang dino Pak. Ciloko rasane. Kaki itu tak kayak kos kaki telu. Itu tak buka ije abang kok piye. Masya Allah. Udu ramani kena banyu aku. Jadi ini kono ki meh ora tau adus aku. Masya Allah, ini angel, ya enggak? Raka demen. Kemarin September saya umroh di Mekah itu. September itu, ya, panasnya tidak umum. September. Bayangkan yang Juli, Agustus kayak koyo apa itu, ya kan gitu. Maka teman-teman yang belum pernah umroh begitu pulang, wah jangan umum ya. Mekah panasnya baik kaya ngono lah ya. Dek ning Indonesia panas sithik do sambat ya. Udan sithik udan meneh. Padahal nek kono ki udan senenge ra rame-rame. Ya. Itu ada video itu. Mekah hujan, mobil pada anyut. Sakit, dora mudeng. Orang Mekah itu udah terus mobilnya melayu kabeh tuh. Dia seneng. Ya, nggak ada masalah. Kok mobilnya ya dijoli pemerintah yang tempat gue tadi. Nah, saya paham senengnya itu apa? Dulu saya pernah Pak, tahun 2006 kalau nggak salah. Saya itu membimbing haji. Karena saya bawa banyak jamaah, ya, 2 bis gitu. Lantas saya kan perlu banyak kambing, minta snack, ya, butuh apa-apa itu dengan seorang yang tinggal di Arab gitu, dan dia punya bos gitu, orang Arab. Jadi dia untungnya banyak lah, karena saya nyewa mobilnya, saya beli kambing lewat dia, saya beli snack lewat dia gitu untuk jamaah saya itu. Di akhir haji bosnya bilang, ini ustadznya saya jamu makan malam gitu. Wah, saya dikasih tahu nanti ustadz besok dikasih jamuan makan malam. Oh ya, ya, tapi sendiri jangan ngajak jamaahnya, ustadz tok gitu. Oh siap, saya bilang. Tak meneng-meneng aku gitu. Langsung makan-makan di ada masalah.
Tahu-tahu saya dijemput bis itu. Loh kok numpak bis, pas juragan bis? Udah, ini kan ustadz-ustadz banyak. Ada yang dari Boyolali, Surabaya, Semarang, Solo. Jadi ternyata tidak hanya saya gitu. Habis maghrib dijemput, berangkat. Belum isya itu. Saya pikir di rumah makan, tidak taunya di tengah-tengah padang pasir. Jadi di Musdalifah itu kalau kita haji ambil batu itu, ya di situ. Bisnya mandek, turun, gelar karpet gitu, wah mandikan cahaya rembulan gitu ya. Wah, terus kasih kopi, ya kasih makanan dilepek gitu. Saya tunggu sampai jam 10 itu tidak makan-makan, Pak. Saya bilang, ini katanya jamuan makan malam kok nggak makan-makan. Jangan tergesa-gesa. Orang Arab tuh kalau makan malam ya tunggu malam nanti. Waduh, pikir cerita saya, masya Allah. Tiwas aku ramangan mau maghrib, masya Allah. Rumangan, rumisa. Nah, akhirnya datang bis lagi satu. Bisnya ini ternyata isinya makanan nasi itu, Pak, nasi mandi itu. Sakberi gitu, ya ada kepalanya separuh gitu, dagingnya banyak itu, sama kayak sausnya gitu, ada kayak lombok hijaunya gitu, taruh dibuka plastiknya, empat, maksudnya sakberi gua papat, wah siap. Tak golek isin tua-tua, pak kamu sini pak gitu. Orang tua kan makannya raroso, jadi dia kan gampang gitu ya. Begitu kita mau makan, hujan pak, terus kayak orang tanggo obo-obo. Begitu hujan terus kita kan nggak punya tempat berlindung kecuali masuk bis, sehingga nasi kita tinggal semua lari rebutan masuk bis itu, kebroh itu. Nah, apa yang menarik, yang punya kerja ini loh, orang Arab tadi loh, gak sedih loh dia nggak pakai karo tamune atau maaf ya, nggak gitu, malah seneng loh. Alhamdulillah, barakallah. Bayangin, padahal ini acaranya bubar loh, itu seperti rame-rame gitu Pak, bayangkan ya, coba gitu. Ada ustadz sudah sepuh dari Boyolali, delok sekot jendela ngejero bis dulu, barokallah mau kebes loh. Jadi ya gitu ya, seneng dia ya. Ya. Maka saya jadi ingat waktu Menteri Agama pergi ke Mekah minta supaya Indonesia dibolehkan haji sebelum kemarin tuh, ya itu Menteri Hajinya Mekah bilang sama Menteri Agama Indonesia, salam ya untuk Presiden Indonesia, sampaikan salam kami dari pemerintah Arab Saudi. Kami mencintai Indonesia seperti kami mencintai hujan, katanya gitu. Karena di Arab jarang hujan gitu. Nah, gitu. Jadi Arab Saudi itu kalau hujan kan dia nggak ada tanah Pak, batu, sehingga pasti banjir. Maka kalau hujan tuh mereka tahu ini pasti banjir, nggak panik, ya biasa. Terus kayak orang main pinggir kali loh, mudeng nih hutan itu pasti banjir loh, mudeng dia itu, ya kan ya. Jadi dia udah nggak panik lagi. Dan seneng gitu, alhamdulillah, barakallah gitu. Orang kita aja yang lihat video, Arab Saudi banjir gitu. Seolah-olah pada kayak apa dia, udah seneng rame-rame banjir itu. Masya Allah, ya ini sebagai bentuk cintanya dia pada nikmat hujan itu. Nah baik kaum muslimin rahimahullah, maka pada ayat ini kita diingatkan ya supaya kita berpergian di permukaan bumi, ya lihat negara lain, daerah lain, disitulah kita akan bersyukur pada Allah. Ternyata di sini hujan orang banjir, ya toh, lemai tukul wit-witan gitu. Mekah kan tukul wit-witan, kan gerwatu. Dek wong kene iki lho. Saya pulang umroh itu tak kayak korban, tak tekok. Niki korban pasar Kliwon apa korban Mekah Pak Ustaz? Nah, cilok. Oh garek mangane tak tekok, masya Allah. Saya bilang korma mriki nggih mboten mungkin, wong kene kira nek wit korma. Ya toh, korma Mekah ya ora mungkin, wong Mekah ya ora nek wit korma gitu. Lah mosok Mekah mboten enten ora enek. Mekah kira nek lemah. Ya gitu ya. Kalau ada korma itu Medina, Mekah ya enggak ada.
Kan begitu ya. Jadi justru dari situ kita bisa bersyukur, alhamdulillah. Sini tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, tanahnya subur, orangnya ramah, betul ya? Nah, inilah kita bersyukur, alhamdulillah. Maka Bapak, dengan nikmat Allah seperti ini harusnya menjadikan kita lebih mengagukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya kita masuki pasal berlomba-lomba dan menganjurkan kebaikan dan mengerjakannya dengan tanpa ragu. Allah firmankan dalam surah Al-Maidah ayat 51, fastabiqul khairat, ya, berlomba-lombalah kamu dalam melakukan kebaikan. Jadi kalau di dalam Al-Quran yang namanya bersegera itu ketika menyambut sebuah kebaikan. Maka kalau kita itu diajarkan oleh Allah satu hal yang membawa kebaikan, ceket-ceket, ya, ojo mengkah, misalnya mau sholat rasa ngerteni pensiun, harus nganggo jilbab, datang ngerteni duwe bojo, namanya nggak pas tabikul khairat, ya. Karena waktu ini terus berjalan. Nanti kalau kita nggak segera berbuat baik, tidak segera melakukan kebajikan, nanti tahu-tahu habis waktu kita. Time is fly, kata orang. Waktu ini kan seperti terbang. Berapa banyak orang itu nggak mau pergi ke pengajian, karena udah jatuh sakit pakai bengak-bengok. Kok aku sehat, aku harap pengajian, coba-coba. Munine barang wis loro. Kenapa waktu sehatnya nggak datang gitu loh? Barang wis loro lagi muni, kok sehat aku harap pengajian. Iki wongnya ya ora teko loro lagi ada ya. Masya Allah. Nah inilah maka kaum muslimin rahimakumullah, untuk jadi orang suka pengajian itu nggak usah ditunda-tunda, ya enggak? Apalagi datang di pengajian ini mulianya luar biasa. Ini kebaikan yang luar biasa. Sampai Allah kasih pahala lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Bisa bayangkan. Sampai sholat 1000 rakaat pernah klaim, ya enggak? Ini 1000 rakaat aja kalah bagus sama pengajian. Padahal pengajian ini sak jam. Gue nek bejo untuk senden loh. Nek bejo ya masya Allah. Saya kena itu wedang. Loh, lebih baik daripada 1000 rakaat. Nabi Muhammad SAW waktu masuk Masjid Nabawi, di situ ada majelis zikir dan doa. Sementara di sebelah sini ada majelis taklim yang diajarkan Al-Quran pengajian, tapi duduk di majelis taklim. Waktu ditanya Rasulullah, kenapa nggak duduk di sebelah situ? Itu majelis zikir dan majelis doa itu juga bagus. Perkara doanya dikabulkan Allah apa tidak itu terserah Allah. Tapi kalau di majelis taklim ini memberikan manfaat, dan aku suka pada orang yang memberikan manfaat. Maka sebaik-baik majelis adalah majelis taklim yang di situ dibacakan Al-Quran. Maka majelis kita ini, majelis taklim yang dibacakan Al-Quran, lebih baik daripada majelis zikir dan majelis doa. Majelis zikir, doa sama pengajian kita, apa iki? Apa majelis taklim kita? Apalagi dibandingkan majelis permusyawaratan rakyat, kaduan, apa iki banget. Ya, kalau isinya gerwong yalan-yalan tok nek ada gunane kadang-kadang. Ya kan gitu ya. Nah, inilah. Maka kalau ingin tahu orang mulia bukan yang duduk di majelis permusyawaratan rakyat, tapi orang yang mau duduk di majelis taklim. Nah, gitu. Supaya hasanahnya luas. Dan saya anjurkan ke Bapak Ibu, kalau bisa taklim itu dimanapun dengan siapapun. Ya, saya kemarin ngisi taklim di Semanggi, yang saya baca itu kitab fikih miliknya Imam Syafi'i. Karena saya tahu wong kene iki agak-agak Syafi'i. Delalah Pak ada pendapat di situ boleh wudu ya dengan pancuran, kemudian nanti pas tinggal kaki dia nyiduk pakai ember biur boleh. Nah, begitu saya pulang pengajian ada anak muda itu, Ustaz, ya hati-hati kalau ceramah. Loh, aku diseneni malah, masya Allah. Nah, ada apa? Tadi Ustaz tadi bilang boleh wudu pakai air dari ember bekas wudu. Ya, itu air apa Ustaz?
Lah kok malah mbok seneni lho kan gitu. Nah, saya mau tanya itu air apa? Ya banyu apa lagi? Nah, gitu ya. Ya, itu kalau sekolah dulu zaman SD itu kayaknya air mustakmal apa gitu kalau orang Syafi'i. Nah, itu nggak boleh dipakai wudhu. Saya bilang, bagi tekok penjeneni materi aku malah ya. Saya bilang, adik, saya dulu muda seperti kamu juga seneng ngaji. Ini orangnya neni balik untuk gue, ya. Coba kau banyak belajar kepada banyak ustaz. Oh nggak bisa, nanti rusak akidah saya. Nah ini, ya. Saya kasihan lihat anak-anak muda seperti ini. Kowe nek ngaji ning kene tok wae, aja ning liyan-liyane kok malah bingung. Ini penceramah yang suka memberi mustamiknya kacamata kuda seperti itu. Dia butuh pengikut, dia bukan penyampai ilmu. Gitu loh. Kalau kita mau belajar tuh kemanapun. Fabashir alladzina yastabi'una al-qawla fayattabi'una khairan. Berilah kabar gembira orang yang suka mendengarkan banyak pembicaraan, banyak keterangan, kemudian dia ambil yang paling baik. Ya, yang paling baik. Pokoknya ngerura kiai kuwi aku ora ngaji ning liyane. Nanti sudah jadi seperti itu, ya. Maka saya berisik tahu, kamu baru belajar fikih sudah kaget. Itu padahal saya tak baca juga punya Syafi'i. Bagaimana kalau itu fikihnya Hambali, Hanafi, Maliki? Itu jedet mungkin deh saya bilang. Ya, air mustakmal itu tidak dikenal kecuali di mazhab Syafi'i. Di mazhab yang lain nggak ada mustakmal. Air ya air gitu. Selama itu tidak berubah baunya, warnanya, ya, itu tetap bisa dipakai untuk wudhu, ya kan gitu. Maka penting ngaji. Maka saya bilang kamu ngaji dengan banyak orang, sehingga dari situ kamu bisa tahu, oh sebaiknya saya pakai yang begini gitu. Ya, bayangkan kalau andai kata Anda tidak punya air kecuali air mustakmal, kira-kira Anda wudhu apa tayamum bisa tanya? Bingung malah, ya. Lagi oleh karena itu penting, maka saya sampaikan banyaklah datang di majelis taklim supaya kita memiliki keluasan hasanah ilmu, sehingga kita bisa, oh kalau ada orang begini berarti dia pakai mazhab fikih yang seperti ini, kan gitu kan. Dan fikih itu nggak ada yang dosa, ya. Misalnya Muhammadiyah bilang bakdone Senin, pemerintah bilang bakdone Selasa, itu nggak ada yang dosa. Besok nggak ada ditanya sama Allah, kan dicek bakdomu melodi Muhammadiyah ya Allah, mlebu neraka, sing mlebu surga sing pemerintah, nggak ada begitu, nggak ada. Ya, dalam fikih itu kalau salah itu dapat pahala 1, kalau benar pahalanya 2. Itu kalau khilafiyah begitu. Nggak ada yang dosa. Nah, dalam Islam salah lupa itu tidak berdosa. Nah, ini yang maka penting ini supaya kita ngaji. Nah, insya Allah semakin banyak kita datang di majelis taklim, semakin luas hasanah kita, dan insya Allah semakin berkah ilmu kita. Ya, mudah-mudahan ibu bapak terus ngaji, semangat, ya, dan insya Allah itu akan menjadikan kita lebih mudah untuk memahami dan mengamalkan al-Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga yang sedikit ini barokah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.